Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel YouTube Ibnu PPNU Rejo Dadi. Jangan lupa juga follow media Rejo Dadi. Saya sekarang bersama saya sendiri, Luki Setiawan, dan bersama rekan Pak Ozi. Ozi siapa ya? Nama asli apa Nama asli lah. Mau sekarang? Besok. Oh bisa. Ya. Melang lama kayaknya. Ya siapa tahu pengennya tahunya besok ya. Oh iya, sekarang aja lah. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi. Ya. Udah? Rizky Fauzi. Udah Ya. itu aja. Ya udah. Simple banget. Simpel banget pasti. Itu dulu selamatan apa enggak itu waktu Ya, namanya? enggak, ya, enggak. Tak kira selamatan Aduh. dulu. Kalau selamatan ya bukan nama Rizky Fauzi. Oh, apa? Rizky Selamat. Iya lagi gimana? Dan Oke, sekarang kerja atau gimana? sekarang ya kayak gini lah, pandemi, bingung mau kerja apa ya, banyak yang dikeluarkan, nggak kerja ya butuh uang. Tuh. Sama bol, Iya. kita sama. Berarti di masa pandemi ini banyak apa yang semua kan ada dampaknya ya? Ya, dampaknya bagaimana ini dulu? Dampaknya contoh dari segi ekonomi, dari segi belajar, anak-anak juga kan. Oh, ya banyak lah, banyak. Mungkin ya kamu tahu lah, cuma ya Ya kan saya bertanya, Pak. aduh. Kesehatan gimana kesehatan? Alhamdulillah saya apa? Saya apa? Saya sehat. Oke, Ya, sehat. mantep Alhamdulillah. deh. Sehat jasmani, rohani dan mental. Awas kena mental. Kesehatan mental harus dijaga loh. Biar gak itu loh. Oke, sekarang rekan Rizky ini di organisasi Ibnu PPNU sebagai apa sih? Kalau saya sekarang ya lagi menjabat, tinggi banget ya menjabat ya. Gini. Ya lagi dituakan lah. Oh, lagi dituakan. Itu sebagai ketua ranting Ibnu PPNU Rejo Dadi. Berarti sekarang menjabat sebagai ketua ya? Ketua Ibnu, ketua ranting. Iya, Ibnu ranting. Selain di Ibnu ada juga atau ikut-ikut organisasi lain atau gimana gitu? Atau aktif di mana-mana gitu? Ya tadinya ya banyak organisasi lah. Saya sering berorganisasi, tetapi sekarang sudah hampir dilepas sedikit-sedikit biar fokus ke Ibnu PPNU. Oh, berarti sekarang sudah mulai memfokuskan ke Ibnu PPNU ya? Fokus, karena selain organisasi kan kita punya kewajiban lah, sekolah. Oh iya. Sekarang saya masih kuliah. Masih Itu kuliah. semester 6 di STAIS Majenang. Berarti sebentar lagi nih. Oh iya pasti, nanti Wah. jalan ya. Mantep nih. Pas wisuda loh. Jangan Oh. lupa buket. Gaskan. Buket tua. Oh ya, untuk ketua IPP-nya itu siapa ya? Nah, untuk ketua IPPNU Rejo Dadi itu sekarang dipegang oleh rekan kita Mei Sariningsih. Oh. Mungkin suatu next time bisa dipanggil ya? Oh ya pasti bisa, Oke. pasti. Saya dijadwal aja schedule-nya. Kita masih virtual nih. Nggak Masih apa-apa virtual lah. nih. Iya. Oke, jadi untuk kedepannya ini tentang apa? Untuk program Ibnu dan IPPNU ke depan gimana? Maksudnya Program kan sekarang lagi masa pandemi gini kan, iya. banyak program apa acara-acara yang diperbolehkan untuk di cancel gitu kan, karena ya kayak gini lah. Sekarang lagi ada kayak gini, program kedepannya gimana? Ya untuk program kerja di Ibnu yang pertama dulu kan saya dipilih dapat anggota itu sekitar bulan Oktober. Oktober lalu ya. Oktober berarti sekarang udah hampir Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Ini sekitar 8-9 bulan. 8-9 bulan. Dulu saya mencanangkan program-program kerja ya. Awalnya saya bingung untuk awal kerja program kerja ya di Ibnu PPNU karena saya baru masuk di ranah Ibnu PPNU ini. Dulu sempat kebingungan mencari partner
untuk mengembangkan program kerja. Sebelumnya saya sudah punya program kerja untuk organisasi IPNU ini. Itu yang pertama ya, soan. Karena kita butuh motivasi para sesepuh lah. Oh, ya. Jadi dari yang sudah lebih pengalaman Iya, gitu. yang pengalaman. Karena saya masih terhitung awam lah gitu. Awam, jadi pengen menjalankan program soanisasi. Nah, itu yang pertama. Pertama itu ya. Ya, yang pertama. Terus yang kedua, ya, saya itu pengen punya program kerja ziarah. Iya ziarah. Ya, karena pasti ada hidup ada mati gitu loh. Makanya pengen lah, kita kan salah satunya tujuan dari ziarah itu kan kita mengingat kematian gitu. Hanya kader-kader IPNU ya harus apa? Harus ingat kepada kematian. Bukan Iya, harus iya. mati loh ya. Iya, Bukan harus mati loh ya. Ya, itu ya. Jadi biar ingat lah, kita di sini hidup itu hanya sementara gitu loh. Benar. Ya. Yang pertama itu, yang pertama sonisasi, yang kedua ziarah. Terus selanjutnya ada program-program kerja yang lain, masih banyak. Contohnya ya rutinan untuk kita perkumpulan atau yang lainnya. Masih banyak lah, kalau dijelaskan sekarang pasti sampai besok lah. Nggak akan selesai ya sekarang ya. Pasti. Tapi untuk program kerja IPNU PPNU Rejodadi sekarang itu sudah sampai berapa? Mencapai berapa? Berapa program kerja yang sudah terlaksana? Ya, yang sudah terlaksana. Dari masa khidmat kami ya, ini ada sekitar 20 program kerja. 20 program kerja. Salah satunya itu yang tadi. Yang sudah berjalan itu hampir 50%, baru 50% baru. Ya, belum sampai 100% terlaksana semua. Ya karena ya mungkin karena masa pandemi ini. Masa pandemi juga ya mengalami juga. Pastilah. Karena kita mau adain kegiatan terhalang lagi. Iya, ada informasi, nggak boleh ngadain kegiatan dan lain-lain gitu. Berarti sih untuk program kerja sekarang sudah 50% berjalan ya? Alhamdulillah ya 50%. Ya doakan saja nanti masa akhir ini bisa 100% lah. Biar untuk amin generasi selanjutnya bisa mencontoh atau memodifikasi lah. Karena saya mengambil program kerja ini ya memakai sistem ATM. ATM itu apa itu ATM? Amati tiru modifikasi. Nah, gitu. Terus dalam masa pandemi gini nih, untuk kegiatan-kegiatan itu apa sih pengaruhnya gitu? Pengaruh terhadap ya dari segi kader atau dari segi apapun gitu pengaruhnya. Ya untuk pengaruh pasti ya banyak pengaruhnya lah ya. Contoh kalau untuk kader ya, jika kita mengadakan kegiatan yang biasa kan kita selalu bertemu ya. Tetapi sekarang sudah dibatasi ya, pasti jarang ketemu gitu loh, jadi ya komunikasi juga jadi renggang ya. Gimana walaupun kita lewat HP bisa, tetapi ya kurang maksimal lah. Itu secara komunikasi ya. Untuk secara program kerja ya pengaruhnya banyak sih. Yang tadinya mau mengadakan kegiatan mengumpulkan banyak orang jadi nggak bisa ya, jadi tertunda ya. Pikiran kita jadi drop Jadi itu ada yang gimana ya, bingung dan lain-lain pokoknya. Berarti ini sama ngalangi sekali ya? Iya. Cuma ya karena adanya kayak gini kita hanya mematuhi aturan-aturan dari mematuhi perintah dari Tuhan. Rilur. Menurut dengan kebijakan pemerintah lah, kita tetap patuhi. Terus kader ya kalau tidak sering ketemu, sering komunikasi ya nanti bisa hilang sendirinya. Jadi nanti pas regenerasi, kita bingung, karena nggak ada kader-kader yang dahulu juga ya, yang tidak mumpuni gitu. Jadi pengaruh kayak gitu ya. Terus kurang lebihnya dalam menjalani berorganisasi dalam IPNU PPNU ya, masa pandemi gini gimana menurut Anda? Kurang lebih kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan lah ya. Kurangnya untuk mau
kurang dulu apa kelebihan dulu? Bayinya sih kurangnya dulu ya. Kurangnya dulu nanti. Ya. Langsung Lebihnya kan enak. Oh iya iya. Kenyang gitu loh. Iya. Nyaman di lambung. Ya, berbicara tentang kekurangan ya, kekurangannya pasti hampir semua kader ya bilang banyak kurangnya lah. Ya, kurang banget. Kurang dari kegiatan-kegiatan ya, yang tadinya kita mencanangkan program 20 program kerja bisa kita pangkas lagi Karena adanya itu, ini karena adanya yang tadinya untuk apa ya, untuk bertemu langsung jadi harus diubah lagi, sudah lagi. Ya. Harus 1 jadwal lagi kan. harus ya harus diatur ulang ya, apalagi kalau virtual ya, virtual kan kita belum bisa Konsisten. bukan konsisten, dalam artian itu kita secara IT itu belum mumpuni. Belum mumpuni. Ya, belum mumpuni. Ya, emang keadaan Ya. di desa juga Iya, gini sih. makanya kegiatan-kegiatan itu ya harus kan sekarang harus diubah ke virtual, Virtual semuanya. semua. Iya, kalau virtual tapi kita tidak bisa mengoperasikan tentang sosmed itu pasti ya sangat banget kurang. Ya menghalangi lah ya. Ya. Kurang efektif. Ya betul. Udah ya. Terus Kekurangan. tanya apa lagi nih? Terus nanti untuk kelebihan, tanya pasti ada kekurangan juga ada kelebihan. Nah, itu maksudnya. Ada kelebihan. Kelebihannya itu apa sih? Ya kelebihannya ya di sini ya, kelebihan kita kan sudah dibatasi, jadi sudah dibatasi, tidak bisa mengadakan kegiatan apapun ya. Berarti kita kan pikir putar otak ya pikir pikir ulang. Nah di situ kita bisa menjadi lebih kreatif gitu, karena otak kita terus Berpikir. berpikir ya, tidak berhenti ya. Kalau biasanya kan banyak ya kader-kader yang tadinya boleh sekarang tidak boleh, aduh bingung gimana, langsung malah berhenti ya. Ya makanya kalau di Tajudadi ini ya kita programkan harus sering putar balik pikiran ya, karena biar ada pepatah yang mengatakan ya, jadi kader NU itu jangan kagetan ya, jangan kagetan apa-apa oke. Oh ya, aku pernah dengar kayak gini. Jadilah kader yang berperan, Nah, bukan baperan. Nah, Leseng. Mantul. Makanya kita harus walaupun kita di masa pandemi ini ya kita tetap produktif lah. Produktif. Entah itu dari segi apapun, terutama dalam pikiran, ya, inovasi. Berarti tetap memperjuangkan gitu ya. Ya, kreativitas. Kita harus apa ya? Olah-olah lagi. Iya, harus diolah. Juga sekarang udah sistemnya online semua. Pasti semua. ya nanti kreativitas kita diunggah. Kalau diunggah pasti menyebar banyak orang yang tahu, beda Ya. sama yang sebelumnya. Ya. Terus untuk pendapat Anda tentang cara berorganisasi ya, pendapat Anda. Terus sekarang juga kan Anda kan sekarang rekan Fauzi menjabat sebagai ketua kan. Nah, pendapat Anda dalam berorganisasi IPMUI PPNU itu gimana sih? Biar yang lain-lain anak-anak yang belum tahu apa sih PPNU itu juga mengetahui. Ya, jadi menurut saya itu pertama PPNU itu ya itu sebuah wadah pelajaran ya, sebuah wadah organisasi pelajar di NU. PPNU itu maksudnya Banom ya, karena NU itu organisasi tunggal. Organisasi tunggal ya. Tidak ada cabang ya? Iya, ada organisasi tunggal NU. Kalau PPNU itu maksudnya Banom ya. Dia dikatakan ya anak ragil lah. Anak ragil ya. Ya, jadi anak manang. untuk masa ini ya menurut saya tetap kita jaga kesehatan, terus mematuhi protokol kesehatan, juga mematuhi pemerintahan juga ya, tetap. Terus kita apa ya, terus pikirannya itu jangan Berpikir. iya, Jadi kita terus mengolah terus ya. harus mengolah, harus kita tunjukkan kreativitas sekreatif mungkin lah. Bahwa kita bisa. Iya. Oke. Bahwa kader itu bisa. Ya. Gua langsung sidem itu padam lah. Ya, padam. Sudah nyala, padam, nggak diganti. Ya, Berat. padam terus. Nah,
ya itu. Intinya ya kita sebagai kader IPPNU itu di masa ini kita harus produktif, tetap produktif dan kreativitas selalu ditunjukkan. Berarti kesimpulannya di sini kita sebagai kader, apalagi kita menghidupi NU kan, berarti tetap harus belajar, berjuang dan bertahan. Ya pasti itu. Berarti kita harus berpikir untuk kedepannya apapun situasinya gitu, kita harus tetap usahakan semaksimal mungkin. Ya. Apakah ada apa ya pesan-pesan gitu Ya untuk kader-kader? apa sih ya pesan-pesannya ini? Ya untuk pesan-pesan kader-kader IPPNU di luar sana, khususnya di Rejo Dadi, tetap semangat. Kita di sini itu sedang menghidupi NU ya. Jangan sampai kita minta hidup di NU ya. Itu mengembalikan ya. Iya. Jadinya kebalik ya. Iya. Jadi kalau kita menghidupkan NU, insya Allah ya nanti kita bisa hidup sendiri. Mungkin entah itu kita atau anak kita atau cucu kita, pokoknya sampai cucu-cucu kita lah, insya Allah itu yang merasakan. Jadi gitu. turun temurun ya gitu ya. Ya. Terus selanjutnya ya di sini itu kita belajar berorganisasi lah, biar tidak asal itu dalam artian ada apa-apa langsung kayak gini ngatur sendiri. Kalau kita belajar organisasi kan terkonsep. Manajemen waktu, manajemen kegiatannya apapun dan lain-lain gitu. Sebenarnya itu juga untuk perbaikan diri juga ya. Iya, kita juga belajar di situ. Oke lah. Udah cukup sekian dari rekan Ozi. Ya. Terima kasih telah datang ke podcast saya di Okay. Home Tak ini. Oke lah, kapan-kapan diundang maning. Oke, siap. Next time Oke, kita atur siap. jadwal dulu. Oke, siap. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes,